Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banyu Alam Sejati. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Alkisah suatu ketika seorang dokter spesialis saraf terkemuka di Pakistan terbang menggunakan pesawat kecil yang hanya berisi beberapa penumpang saja. Di tengah penerbangan, cuaca tampak sangat mendung. Bahkan langit mendadak gelap, awan begitu pekat ditimpali kilat yang menyambar-nyambar. Sangat terasa turbulensi guncangan dalam pesawat. Tiba-tiba mesin pesawat terkena petir yang membuat satu mesin rusak. Pesawat pun terpaksa harus mendarat darurat. Beruntung ada sebuah bandara kecil yang dekat lokasi kejadian. Pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Namun ternyata bandara itu berada di wilayah pelosok yang sangat terpencil. "Apakah kalian bisa memperbaiki pesawat ini?" tanya dokter. Ternyata tidak ada seorang pun yang dapat memperbaiki pesawat tersebut. Jadi semua penumpang harus menunggu. "Beberapa lama kita harus menunggu di sini?" tanya dokter tersebut. "Mungkin cukup lama," jawab pilot itu. Tapi aku harus segera tiba di kota sebelah." "Sangat penting," lanjut dokter. "Untuk ke sana Anda perlu waktu 3 jam jika naik mobil," jawab pilot tersebut. "Oh ya, aku akan sewa mobil saja." Akhirnya dokter memutuskan menyewa mobil dari bandara itu untuk menuju ke kota tujuan tersebut. Mobil itu bergerak namun cuaca masih tetap mendung. Langit gelap, kilat menyambar-nyambar dengan sangat kencang. Hujan pun turun sangat deras disertai badai yang sangat lebat. Angin yang sangat kencang, seakan air diguyur hujan dari langit sangat lebat. Mobil pun berhenti, tidak dapat bergerak lebih jauh lagi karena ternyata harus melewati jalan berlumpur. Air mulai membanjiri jalan tanah becek itu. Dokter segera sadar ia harus tidak bisa kemana-mana lagi. Dalam situasi gelap, dokter melihat ada sebuah rumah kecil terletak di ujung sana. "Kita pergi ke sana saja yuk. Kita bisa berteduh sembari menumpang sholat di sana. Mungkin di sana juga ada makanan barangkali," kata dokter kepada sang sopir tersebut. Mereka pun memutuskan untuk menuju rumah kecil tersebut. Lokasi rumah itu sungguh sangat terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk lainnya. Dokter mengetuk pintu rumah dengan perlahan. "Assalamualaikum." Seorang nenek tua membukakan pintu sembari menjawab salam dari sang dokter dan teman-temannya. "Ada apa, nak?" tanya sang nenek. Dokter segera menceritakan semua yang barusan dialaminya. "Sekarang kami hanya ingin menumpang sholat dan istirahat sebentar, Nek, menunggu hujan reda," ujar dokter tersebut. "Tidak masalah, nak, kalian boleh masuk." Nenek mempersilahkan tamu sholat di ruang musola kecil di dalam rumahnya. Di dekat ruangan musola tampak seorang anak kecil yang tengah berbaring. Tiap beberapa waktu tertentu, sang nenek tampak gelisah menengok keadaan anak kecil itu. Nenek lantas duduk di ruangan musola. Ia pun berdoa dan menunaikan sholat. Setelah sholat, dokter menyapa nenek. "Terima kasih banyak, Nek. Kami sudah menumpang sholat di sini. Kalau boleh tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu?" tanya dokter. "Itu adalah anak yatim, ia tengah sakfara. Aku adalah nenek dari anak ini," jawab nenek. "Kami telah mengunjungi beberapa dokter di daerah sini. Mereka memberitahu kami bahwanya ada satu dokter spesialis yang dapat menolong anak ini," lanjut nenek. "Kami sudah mencoba untuk menemuinya, tapi mereka meminta kami untuk menunggu 6 bulan lagi. Tempatnya pun sangat jauh. Sejak hari itu aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Anak ini sakit, mudah-mudahan urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk anak ini, ya Allah," ujar nenek tersebut. "Siapa nama dokter spesialis itu, Nek?" tanya dokter. "Namanya dokter Ihsan," jawab nenek. Mendengar jawab ini, dokter pun langsung menangis. "Kenapa engkau menangis, nak?" tanya nenek. "Nenek, doamu baru saja dijawab oleh Allah. Akulah dokter Ihsan yang kalian cari itu. Mungkin karena doamu petir menyambar mesin pesawat yang aku tumpangi. Kami mendarat darurat, lalu kami menyewa mobil. Hujan turun lagi menghentikan kami, dan seterusnya kami ke sini." Mendengarkan penjelasan itu, nenek pun menangis dan terharu. Ia segera bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua alam akan menuruti apa yang Dia kehendaki untuk menyelesaikan sesuatu urusan, untuk mengabulkan sebuah doa-doa dari orang yang teraniaya.
Sungguh luar biasa, seorang dokter spesialis neurologi yang sangat sulit ditemui, bahkan tidak bisa bertemu tanpa perjanjian sebelumnya. Pasien harus antri 6 bulan untuk konsultasi, tapi perhatikan Allah Ta'ala menggiring dokter spesialis itu sampai ke rumah nenek yang terpencil dengan caranya. Allah yang menggerakkan dokter Ihsan untuk mengetuk pintu rumah nenek masuk ke dalam rumahnya, menunaikan ibadah sholat di ruang musolanya, sampai akhirnya melakukan pengobatan terhadap anak yatim yang sakit parah itu. Subhanallah, maka tetaplah kita harus selalu berdoa, selalu memohon kepadanya, selalu meminta ampun, dan selalu meminta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Maha mengabulkan, Allah Maha mengampuni, Allah Maha melindungi, Allah yang Maha pengasih, Allah yang Maha penyayang. Faqala rabbukumud Uni asatajib lakum, dan Tuhan kami berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan segera mengabulkan apa yang kalian hajatkan. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.